Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Wiwin Listiana Dewi. Saya adalah guru agama Hindu di SMK Kesehatan Bali Dewata, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 2025 dengan NIM 25011711429 di LPTK Stah Empu Kuturan Singaraja, Bali. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 10 keperawatan dengan materi Punarbawa. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, ada baiknya seperti biasa kita akan melakukan doa bersama, jadi agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas. Pada asana. Baik, berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Panganjali. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang? 3 orang ya? Oke, siapa saja? Dinda, Surya, dan Tiwi. Oke, 3 orang yang tidak masuk hari ini. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan ada pembelajaran, ya, materinya adalah Punarbawa. Nah, untuk mengingat kembali, ya, karena kita di sekolah sudah menerapkan, ya, budaya literasi. Ya. Silakan kalian buka bukunya, materi Punarbawa. Kita akan melakukan literasi dulu 10 menit. Ya, setelah itu nanti baru akan Ibu jelaskan apa itu Punarbawa. Baik, sudah ya anak-anak? Ya, sudah dibaca bukunya? Oke. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari materi Punarbawa. Ya. Apa sih tujuannya mempelajari Punarbawa? Ya. Yang pertama itu adalah peserta didik memahami dan mampu menganalisis bahwa kelahiran dipengaruhi oleh karma wasana. Ya, atau buah dari perbuatan kita sendiri. Yang kedua, peserta didik memahami dan mampu menganalisis bahwa kelahiran yang berulang-ulang itu Atman memilih tubuh yang berbeda-beda sesuai dengan karmanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis bahwa Punarbawa adalah kesempatan untuk melakukan karma yang baik agar terciptanya kehidupan yang seimbang. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian capaian tujuannya nanti itu adalah pada akhir fase ini peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip ajaran Punarbawa sebagai aspek untuk memperbaiki kualitas diri. Hal ini dilakukan untuk melatih siswa untuk memahami akan kecintaannya kepada Yang Widi dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu yang akan menjadi capaian tujuannya anak-anak ya. Baik, untuk sekarang Ibu akan jelaskan ya apa itu Punarbawa. Tapi sebelumnya kalian tadi sudah baca mungkin ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu Punarbawa?
Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Mudekatnya Paramita, bisa dipanggilnya. Iya. Jadi untuk punarbawa itu berasal dari dua kata, yaitu punar yang artinya lagi dan bawa yang artinya menjelma. Iya. Maka demikian, punarbawa berarti kelahiran kembali yang berulang-ulang dan disebabkan oleh karma wasana. Iya, betul anak-anak? Oke, tepuk tangan dulu. Pengertian punarbawa. Ya. Kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar artinya lagi, sedangkan bawa artinya menjelma kembali atau berulang kali ke dunia yang disebabkan oleh karma wasana dari kehidupannya. Ya, jadi untuk mempelajari agama itu didasari oleh keyakinan dulu. Ya, karena dalam ajaran agama Hindu kita memiliki 5 keyakinan. 5 keyakinan agama Hindu itu disebut dengan Pancasrada. Nah, kita sekarang bahas dulu dari yang pertama. Ya, kita percaya dengan adanya Brahman. Ya, jadi kalau kita mempelajari agama ya memang pondasinya itu adalah keyakinan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yaitu Atman, roh yang ada dalam diri manusia. Ya, kalau tidak ada roh, tidak ada jiwa yang menghidupi tubuh kasar kita, apa kita bisa hidup? Tidak bisa. Kemudian yang ketiga adanya karma. Ya, kita percaya dengan adanya karma. Kalau kalian percaya nggak dengan adanya karma? Percaya. Ya, karma itu tidak hanya langsung kita rasakan, tidak kita langsung nikmati, tapi ada beberapa atau 3 bagian karma pala. Yang pertama, Sancita karma pala. Yang kedua, ya, Kriyamana karma pala. Yang ketiga, Prarabdha karma pala. Ini adalah bagian-bagian dari karma pala. Ya, jadi kenapa karma pala dikaitkan dengan punarbawa? Jadi di materi kalian, ya, jadi punarbawa itu proses kelahiran kembali itu sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Jadi kelahiran kembali ini, ya, kelahiran kembali ini kalian jangan dipakai beban, ya, tapi digunakan untuk wahana, untuk waktu. Ya, kita disuruh memperbaiki kualitas diri kita agar nanti di kelahiran kembali, ya, kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik lagi atau bahkan kita bisa mencapai moksa. Moksa itu adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Hakikat punarbawa, ya, berdasarkan Sloka Bhagavad Gita 7.28 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 sifat manusia, yaitu keinginan dan kemarahan yang menjadi penyebab kelahiran kembali. Ya, jadi ini kita bisa kaitkan dengan ajaran Sadripu. Ya, keinginan itu adalah hawa nafsu. Ya, jadi yang pertama itu adalah kama. Ya, kama adalah hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, loba. Apa itu loba? Serakah, ya, atau rakus. Ya, jadi keserakahan kerakusan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga, kroda. Apa itu kroda? Amarah. Amarah yang tidak terkendalikan. Yang keempat, moha. Apa itu moha? Bingung, ya, kebingungan. Jadi tidak tahu arah tujuannya kemana, bingung, ya. Karena tidak dekat dengan Tuhan, jadi bingung, tidak terarah. Yang kelima, mada. Apa itu mada? Ya, kesombongan. Ya. Jadi sifat sombong, iri hati, dengki. Ya.
Kemudian yang keenam, matsarya. Apa itu matsarya? Iya, sama ya. Jadi ada kaitannya keenam itu yang harus kita kendalikan. Itu sadripu. Manusia memiliki 5 lapisan badan yang wajib diketahui dalam upaya meningkatkan kualitas diri melalui panca maya kosa. Ada 5 lapisannya. Yang pertama itu adalah annamaya kosa. Yang kedua itu pranamaya kosa. Yang ketiga ada manomaya kosa. Yang keempat ada wijnamaya kosa. Dan yang kelima ada anandamaya kosa. Jadi kita bahas dulu dari annamaya kosa ya. Annamaya kosa itu adalah lapisan badan manusia yang terbuat dari makanan dan minuman. Jadi unsur yang ada dalam tubuh kita itu adalah sebagian besar dari makanan dan minuman. Kalau tidak ada itu, kita bisa bertahan hidup? Tidak bisa. Ya. Jadi hal yang pertama itu adalah makanan dan minuman. Kemudian setelah itu ada pranamaya kosa, terbuat dari prana atau energi. Ya, jadi kalau sudah ada unsur makanan dan minuman, sudah pasti ada unsur energinya. Ya, kalau tidak ada makanan dan minuman, ada energi nggak? Tidak ada. Ya, lemes. Ya. Kemudian kalau sudah ada pranamaya kosa, ada manomaya kosa yang terbuat dari alam pikiran. Ya, kalau sudah ada makanan, kemudian ada energi, pasti sudah bisa berpikir, ya, mengeluarkan ide-ide. Ya. Kemudian yang keempat ada wijnamaya kosa, terbuat dari pengetahuan. Jadi kalau sudah ada pikiran, ada ide, terciptanya ilmu pengetahuan. Kemudian ada anandamaya kosa, terbuat dari rasa kebahagiaan. Kalau sudah ada energi, bisa berpikir, ada ilmu pengetahuan, otomatis kita akan merasa bahagia. Ya, di sini sudah Ibu siapkan ada satu kegiatan soal yang bisa kalian jawab masing-masing. Ya, silahkan dibuat anak-anak, waktunya 10 menit ya. Baik, sudah semua ya? Sudah. Nah, sekarang ya, biar tidak tegang ya, kita ice breaking dulu. Ya, Ibu minta semuanya berdiri dulu ya. Oke, lebih cepat lagi. Oke, lebih cepat lagi. Baik anak-anak, tadi sudah ice breaking ya. Sekarang seperti biasa di akhir pembelajaran kita ada namanya refleksi. Ya. Tapi sebelum itu kalian bentuk kelompok dulu. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Baik. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah semua ya? Sudah. Baik. Nah, jadi sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Menurut kalian apa kaitannya Punarbawa dengan karma pala? Silakan langsung ditulis, diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok kalian akan menjelaskan atau
memberikan pendapat tentang hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, sudah ya? Nah, sekarang masing-masing kelompok ya bisa maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Putra Septiani, biasa dipanggil Telita. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, di mana kenapa Punarbawa dan Karmapala itu berhubungan, karena secara singkatnya itu Punarbawa merupakan kelahiran kembali yang disebabkan oleh karma wasana, di mana adanya keinginan atau perbuatan ataupun dosa yang belum terselesaikan, sehingga terjadilah Punarbawa atau kelahiran kembali. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya ada 5 pendapat. Jadi kesimpulannya ya. Kenapa Karmapala itu berhubungan erat dengan Punarbawa? Karena dengan adanya Punarbawa ya, kita bisa memperbaiki kualitas diri di kehidupan sekarang. Ya, agar nanti di kehidupan berikutnya kita melakukan Punarbawa atau menjalani Punarbawa itu bisa menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Seperti itu misalnya. Makanya sekarang kita dikasih kesempatan untuk mengumpulkan pahala-pahala baik agar nanti kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Ya, atau bahkan tidak mengalami reinkarnasi kembali, yaitu mencapai moksa, anak-anak. Ya, baik anak-anak, itu tadi ya kesimpulannya. Ibu minta kalian nanti di rumah membuat tugas ya, mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di LKS. Ya, agar nanti tidak lupa apa materi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, nanti buatnya silakan langsung di LKS. Ya, jika nanti ada yang tidak kalian bisa atau tidak bisa kalian jawab, nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, itu tadi ya kita sudah mempelajari materi tentang Punarbawa. Dari penjelasan Ibu tadi ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Berarti Ibu anggap sudah pas ya, kalian sudah paham dan mengerti apa itu Punarbawa. Ya, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, ya, jadi kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jadi sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kalian semua. Baik semuanya, pada asana. Pada asana. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.